Makan daging kurban itu enak banget, tapi banyak orang jadi takut. Waduh, kolesterol naik nih. Aduh, perutku langsung begah bro. Padahal sebenarnya makan daging bisa sehat loh, asal caranya benar. Nih gue kasih tipsnya, jangan di skip ya. Assalamualaikum, halo semuanya. Jadi Idul Adha itu momen paling nikmat buat para pencinta daging. Iya nggak? Tiap rumah ngolah daging kurban, dari sate, gulai, sampai ditongseng. Tapi di balik kelezatan itu, banyak juga yang ngeluh. Aduh, perut begah. Aduh, kolesterol gue naik nih. Aduh, asam uratku kambuh. Padahal sebenarnya makan daging tuh nggak harus bikin kamu sakit. Yang penting tahu caranya. Dan itu yang bakal saya bagiin di video ini. Cara makan daging kurban biar tetap sehat, enak dan aman. Versi natural dan holistik. Jadi, kenapa banyak orang takut makan daging kurban? Daging merah itu sebenarnya sumber protein yang bagus banget. Tapi karena cara masaknya, cara makannya, bahkan kombinasi makannya salah, akhirnya malah jadi pemicu masalah. Misalnya dagingnya digoreng, santannya super kental, nasi putih plus es teh manis. Mantap. Kebayang kan tuh tubuh kayak apa habis itu. Makanya kita ubah sedikit gaya makan dagingnya. Tetap nikmat tapi lebih bersahabat buat tubuh. Nah, caranya gimana? Oke. Yang pertama, gunain tuh rempah-rempah tradisional. Indonesia itu kaya banget sama rempah-rempah. Ya pakailah bro. Jahe. Jahe itu untuk bantu pencernaan, juga ngangetin lambung. Kunyit. Itu antiinflamasi alami. Bantu juga netralisir kolesterol berlebih. Ketumbar sama cengkeh, bantu detoks dan kurangi gas. Keren gak tuh? Jadi daripada daging dimasak polosan, rebus pakai rempah-rempah ini. Bisa jadi sop, gulai rempah, atau kaldu yang sehat banget. Yang kedua, pilih cara masak yang lebih sehat. Kalau bisa, hindari goreng-gorengan. Lemak dari daging plus minyak goreng sama dengan tiket kilat ke dunia kolesterol tinggi. Solusinya, ya, daging direbus, buat sop, buat semur rempah, atau dibakar. Tapi jangan pakai margarin ya. Cukup arang dan bumbu oles yang sehat. Dan jangan kelamaan juga masaknya, supaya enzim alaminya nggak hilang semua. Yang ketiga, kombinasiin dengan sayur dan serat. Biasanya nih, biasanya nih kita makan daging bareng nasi putih. Coba ganti deh bro, pakai nasi merah, pakai singkong rebus, lalapan, timun, kol, selada. Ya, jadi bisa ditambahkan itu atau diganti nasi merah. Serat dari sayuran ini bantu dorong sisa-sisa makanan, sisa-sisa lemak dan racun dari daging keluar. Jadi nggak ngendon terus di usus terlalu lama. Yang keempat, minum herbal setelah makan. Bisa tuh habis makan daging, jangan langsung duduk nonton TV sambil ngopi. Atau malah scroll TikTok. Minum ini aja nih, air jahe hangat. Atau teh serai. Atau air jeruk nipis hangat. Tapi nggak pakai gula ya. Itu semua bantu pencernaan, bikin perut nggak begah dan batuk cleansing alami dari dalam. Yang kelima, makan secukupnya, jangan kalap. Ingat, Nabi Muhammad pernah bilang, berhenti makan sebelum kenyang. Idul Adha itu bukan ajang siapa yang paling banyak makan sate. Kalau tubuh udah ngasih sinyal cukup, ya stop. Apalagi kalau kamu punya riwayat kolesterol atau asam urat. Jaga-jaga aja lebih baik, bro. Nah, ini nih, yang mau saya bagi, kapan waktu terbaik makan daging. Kalau kamu emang niat jaga badan, waktu makan tuh juga penting ya. Saranku jangan makan daging malam-malam. Terus kapan? Ya idealnya jam 11 siang sampai jam 4 sore. Nah, kenapa? Karena pencernaan manusia tuh kerja optimal di jam-jam itu. Malam hari sistem pencernaan melambat. Dan kalau kamu makan berat, tubuh malah jadi kerja keras pas seharusnya istirahat. Lu aja pas istirahat nggak mau disuruh kerja kan? Nah, jadi gini. Makan daging kurban itu bukan hal yang harus ditakutin ya. Tapi juga jangan
serta-merta bodo amat, yang penting makan, kayak gitu loh. Jangan juga. Yang penting adalah mindset dan cara makannya. Gunain rempah, makanan secukupnya, imbangi dengan sayur dan herbal. Tubuh kamu insya Allah akan tetap sehat walaupun makan daging setiap hari selama Idul Adha. Kalau kamu punya resep atau tips sehat seputar daging kurban, komen dong ya di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain juga. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang suka daging tapi takut kolesterol. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.